Halo teman-teman, di hari UTBK pertama digelar, muncul sesuatu yang menarik nih, dan jadi perhatianku khususnya. Nah, jadi lagi pada heboh tentang yang namanya bahasa panda. Lah, cobaan apa lagi nih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja di UTBK udah cukup memusingkan. Ini tambah lagi bahasa yang lain. Tenang, tenang. Yuk kita coba bahas yuk, apa itu bahasa panda. Jadi ada beberapa spoiler nih bentuk soalnya seperti apa. Ya walaupun sejauh ini saya belum nemu soal aslinya. Tapi kita coba bahas yuk. Sebenarnya soal yang dianggap bahasa panda ini bukan makna yang sebenarnya ya. Ceritanya ada soal yang pakai kata panda tapi kayak dibuat sandi gitu. Begini soalnya. Nah loh, apa nggak pusing lihat ini? Eits, tapi soal ini sebenarnya tidak sejelimet itu kok. Jadi emang sesuai sih namanya penalaran, subtesnya penalaran. Jadi di sini itu memang nalar kita ditantang untuk jawab soal ini. Nah, sekarang kita coba bedah dan lihat soalnya ya. Jadi di soalnya itu ada kata panda diubah menjadi bahasa lain yang saya pun bingung mau mengucapnya seperti apa. Yang jelas panda menjadi tanda tanya when. Kemudian ada kata banyak panda, kata anak-anak, terus ada kalimat juga nih, panda disukai anak-anak. Terus yang ditanya, kalau misalnya kalimatnya itu anak-anak disukai panda, kita translate jadi apa dia? Biar gampang, saya buat polanya seperti ini ya. Jadi di situ ada kata panda yang saya tandai warna kuning, terus translatannya dalam bahasa lain juga saya tandai dengan warna kuning. Kemudian banyak panda, banyaknya itu saya tandai dengan abu-abu. Nah, jadi translatannya ternyata kata awalnya tadi, kata pandanya tadi, itu tinggal ditambahkan Z untuk menunjukkan itu banyak panda. Terus kata anak-anak itu saya tandai dengan warna hijau. Terus kita jadiin ke kalimat ya, panda disukai anak-anak. Nah, kelihatan kan polanya? Jadi kata disukai yang saya tandai warna biru itu ketika ditranslatekan itu membentuk struktur n titik-titik ing. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaannya, anak-anak disukai panda, kita ubah. Nah, kita ikuti pola dari kalimat yang ada di clue-nya tadi. Nah, jadi jawabannya seperti yang saya tuliskan ini. Oke, paham ya? Gampang kan? Jadi ternyata tidak serumit yang dipikirkan ketika lihat soalnya pertama kali. Nah, sekarang kita coba move on ke pertanyaan atau bentuk soal yang lain. Ini soalnya. Berikut ini adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Dionot berarti pohon mangga, blionot berarti buah mangga, bliskrin berarti buah pisang. Nah, kata apakah yang mungkin berarti jantung pisang? Saya kasih waktu dulu atau kalian pause dulu videonya terus kalian coba jawab. Oke, udah ketemu jawabannya? Apa coba? Ya benar, jawabannya yang C. Gampil banget kan? Lanjut ke soal berikutnya. Coba lihat. Pusing nggak kalau misalnya langsung ketemu soal seperti ini? Bahasa apa coba ini? Jadi di situ yang bisa jadi clue-nya adalah K sama dengan 5. Kira-kira udah kebayang gimana mau mecahin sandi ini? Boleh kamu pause dulu videonya, terus coba-coba cari polanya. Oke, udah ketemu? Oke, jadi gini, saya bahas ya. Jadi di situ clue-nya K sama dengan 5. Nah, jadi bisa kita coba, misalkan K ini sama dengan E. Karena apa E? Kita pilih E, karena E ini adalah huruf ke-5. Jadi biar gampang kalian coba buat catatannya dulu, buat abjad A sampai Z, terus dibuat angkanya.
1 sampai 26. Nah, nanti di situ ketemukan K itu adalah huruf ke-11. Nah, jadi kalau misalnya gampangnya nih, K tadi 11, tapi kita ubah menjadi dia huruf E, huruf ke-5. Berarti ada pengurangan 6. Nah, jadi polanya yang kita ambil di sini adalah kita coba kurangin 6. Sekarang kita coba pecahkan kalimat yang ditanyakan pada soal. Jadi H, huruf pertama itu ya, kita lihat ada H, huruf H. H itu adalah huruf ke-8. Nah, kalau kita kurangin 6 mengikuti pola tadi, berarti hasilnya 2. Huruf kedua adalah B. Berarti yang pertama ini B. Kemudian huruf kedua itu ada K ya. K tadi kita artikan E. Berarti kita udah dapat katanya, suku kata yang pertama itu B. Sekarang kita lihat X. X itu adalah huruf ke-24. Nah, 24 kita coba kurangi 6. Berapa? 18. 18 di 18, huruf ke-18 itu adalah huruf R. Nah, kalian coba ya satu persatu, nggak mungkin saya jelasin satu persatu. Pause aja dulu di sini sampai kalian ketemu apa kalimatnya. Nah, jadi kalimat yang ada pada soal itu adalah berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Benar nggak? Jawaban dari pertanyaan itu apa? 1 ditambah 1, 2. Nah, jawabannya adalah yang opsi A. Karena J itu D, A itu U, G itu A. Sip, sampai di sini udah paham ya. Nah, terakhir nih, ini saya kasih kuis. Kalian silakan baca soalnya seperti apa, terus nanti kalau kalian menemukan jawabannya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya cukupkan ya sampai di sini videonya. Dadah.